Halo semuanya, selamat berjumpa kembali pada materi pembelajaran kita, yaitu pelajaran khususnya fisika di kelas 8 ya. Baiklah, sekarang kita akan melanjutkan materi kita, lanjutan dari materi kita minggu yang lalu. Karena minggu yang lalu kita sudah bahas yaitu masalah hukum Archimedes ya. Jadi sekarang kita bahas itu tentang hukum Pascal ya. Hukum Pascal. Jadi bisa juga nanti sebagai buku panduan kamu buka buku paket kita ya. Saya kurang ingat lagi itu halaman berapa, tapi sudah jelas di sana itu masih di halaman-halaman pertama. Nanti perhatikan ya. Oke, sekarang dengarkan saya jelaskan ya. Ya. Hukum Pascal. Hukum Pascal berbunyi jika tekanan eksternal diberikan ke sistem tertutup, tekanan pada setiap titik pada fluida tersebut akan meningkat sebanding dengan tekanan eksternal yang diberikan ya. Jadi dari bunyi hukum Pascal ini berarti tekanan yang diberikan artinya tekanan masuk sama dengan tekanan keluar ya. P masuk sama dengan P keluar ya. Jadi ada beberapa alat yang menerapkan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah dongkrak ya, dongkrak mobil. Yang biasa kita lihat itu dongkrak mobil. Kemudian pompa hidrolik pada Dorsmir ya, seperti yang ada pada gambar berikut ini ya. Dongkrak pada Dorsmir, pompa hidrolik pada Dorsmir ya. Jadi yang diterapkan di sana adalah hukum Pascal ya. Tekanan masuk sama dengan tekanan keluar ya. Jadi bisa kamu perhatikan dari gambar ini ya. Kalau dari gambar ini kita perhatikan, berarti di sini ada gaya yang diberikan pada luas penampang 1, sehingga ada juga nanti gaya dorong yang keluar yaitu F2 pada luas penampang yang besar yaitu A2 ya. Iya. Sekarang dengarkan saya jelaskan dari gambar tersebut. Jika pada penampang luas A1 diberi gaya dorong ya. Iya, ini dia. Ini luas penampang 1 A1 diberi gaya dorong, ditekan, gaya tekan ke bawah, ini F1 ya. Maka akan dihasilkan tekanan yang dapat dirumuskan P sama dengan F1 dibagi A1 ya. Menurut hukum Pascal, tekanan ataupun P tersebut diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Makanya tadi saya sebut P masuk sama dengan P keluar, karena di sini disebut sama besar ya. Termasuk pada luas penampang A2. Bisa kita perhatikan di gambar ini. Di sini dia akan diteruskan ke arah yang luas penampang besar ataupun A2 ya. Ya. Pada penampang kedua A2 muncul gaya angkat F2. Itulah yang ada juga pada gambar F2. Sehingga mobil tersebut bisa terangkat ya, bisa terangkat. Maka dari sini muncul juga persamaan pada tekanan yaitu F2 dibagi A2 ya. Sehingga dari kedua persamaan tersebut untuk tekanan, maka diperoleh secara matematisnya ya, F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. Dari mana ini? P1 sama dengan P2. P1 tadi F1 dibagi A1 dan P2 tadi F2 dibagi A2 ya. Sehingga
dari sini terjadi perkalian silang ya. Jika yang ditanya F2, maka F2 sama dengan A2 dibagi A1 dikali F1 ya. Dengan keterangan P adalah tekanan yang satuannya Newton per meter kuadrat ataupun PA, yaitu Pascal ya. Kemudian F2 sama F1 itu adalah gaya yang diberikan ya. Dan A1 dan A2 itu adalah luas penampang dengan satuan meter kuadrat. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Iya. Bisa ya? Oke, sekarang kita teruskan, kita lanjutkan pada contoh soal. Ya, dengarkan baik-baik. Di sini sudah saya sediakan sebuah satu contoh soal ya, dan jawabannya juga sudah saya siapkan ya. Ya, jadi di sini kamu cukup mendengarkan dan memahami ya. Ya. Sebuah pengungkit hidrolik digunakan untuk mengangkat sebuah beban sebesar 300 kg. Apabila luas penampang kecil 4 cm kuadrat dan luas penampang besar 20 cm kuadrat, maka berapakah gaya minimal yang harus bekerja pada pengungkit hidrolik ya. Berarti dari soal ini sudah bisa kita ketahui ya, massa yang diangkat tadi itu 300 kg, berarti M kg. Berarti yang diangkat ini kalau dia sudah terjadi gaya angkat berarti F2. Bagaimana cara untuk mencari F2? F sama dengan M dikali G, masih ingat ya? Masih ingat? Atau W sama dengan M dikali G, sehingga W sama dengan F, maka F sama dengan M dikali G. Jadi massanya 300 dan G-nya 10, maka F-nya sama dengan 3000, karena F sama dengan M 300 dikali 10. Ya, sampai di sini bisa dipahami ya, dari mana ini dapat 3000 ya. Iya, kemudian yang diketahui lagi luas penampang kecil ya, luas penampang kecil atau A1 sama dengan 4 cm kuadrat. Karena di sini satuannya masih cm, maka harus kita ubah menjadi meter kuadrat ya. Jadi 4 cm kuadrat sama dengan 4 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat ya. Iya, kemudian luas penampang besar A2 itu 20 cm kuadrat. Cm kuadrat diubah ke meter kuadrat menjadi 20 kali 10 pangkat min 4. Dan yang ditanya adalah F1 karena yang ditanya adalah gaya yang kita berikan ya terhadap pengungkit supaya mampu mengangkat beban sebesar 300. Iya. Jadi kita kembali ke persamaan tadi. F1 per A1 sama dengan F2 per A2, sehingga ini perkalian silang. Karena yang ditanya F1, maka F1 sama dengan A1 per A2 dikali F2 ya. Kalau sudah dapat rumusnya seperti ini, tinggal memasukkan angkanya. A1 tadi berapa? Berapa diketahui? 4 kali 10 pangkat min 4. Masukkan kemari. Dibagi A2 tadi berapa? 20 kali 10 pangkat min 4. Masukkan kemari. Dan F2 juga sudah diketahui tadi ya. 3000 masukkan. Tinggal kamu mengalihkan. Maka kalikan 3000 dikali 4 sama dengan 12.000. 10 pangkat min 4 dibagi 10 pangkat min 4 sama dengan 1. Maka 12.000 dibagi 20 sama dengan 600. Oke, sampai di sini bisa ya? Bisa dipahami ya? Iya. Jadi tugas kamu adalah silakan dicatat kembali materi yang saya sudah sampaikan di dalam video tersebut, di dalam video ini ya. Setelah itu kerjakan juga. Di sini saya sudah menyediakan 2 soal. Kenapa 2 soal saya sediakan? Karena kamu juga ada
mencatat, sehingga di sini saya buat hanya dua ya. Jadi yang pertama itu adalah untuk hukum Archimedes, dan yang kedua ini adalah tentang hukum Pascal ya. Oke, jadi demikianlah yang bisa saya sampaikan ya. Tetap kerjakan tugas ini ya, dan jangan pula hanya soalnya yang kamu kerjakan, karena ini ada terjadi pada beberapa hari yang lalu ya. Yang kamu kerjakan hanya tugasnya saja, gak kamu catat rangkuman daripada materi yang sudah saya sampaikan ya. Jadi ini jangan sampai seperti itu. Tetap catat ulang kembali di buku catatan kamu materinya, kemudian kerjakan soal tersebut, dan hasilnya kirimkan melalui WA pribadi saya. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Pesan saya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.